Halo pemirsa Info Banua dimanapun berada. Berjumpa kembali dengan saya Muhammad Faisal selaku pembawa acara Banua Tanpa Corona. Banjarmasin sudah termasuk zona yang diperbolehkan untuk mengadakan kegiatan belajar mengajar secara tatap muka, dikarenakan hasil yang dominan daerah yang ada di kota Banjarmasin berstatus zona hijau. Nah, lebih lanjut bagaimana pelaksanaan kegiatan belajar mengajar tatap muka perdana yang dilaksanakan di pertama ini, yaitu jenjang sekolah menengah pertama. Kita setelah bergabung dengan Bapak Kabul MPD selaku Kepala Sekolah SMP Negeri 7 Banjarmasin untuk membicarakan, karena salah satu SMP yang terpilih untuk mengadakan kegiatan belajar tatap muka di kota Banjarmasin adalah SMP Negeri 7 Banjarmasin. Nah, mungkin Pak Kabul bisa menceritakan sedikit, Pak, bagaimana proses dari pemilihan SMP Negeri 7 Banjarmasin bisa melaksanakan kegiatan belajar tatap muka ini, Pak? Iya. Yang pertama, selama masa pandemi, mulai dari bulan Maret sampai bulan Oktober, kami selalu memantau kegiatan belajar siswa di rumah. Caranya bagaimana? Yang pertama dengan menggunakan aplikasi yang kami gunakan. Yang kedua, kami melakukan pertemuan secara rutin kepada orang tua. Untuk kelas 7 saja yang baru mulai dari bulan Juli, kami sudah melakukan pertemuan dengan orang tua kelas 7 itu sudah 2 kali. Terakhir kemarin ketika kita melakukan penilaian tengah semester, kita lakukan pertemuan dengan orang tua siswa. Di situ kami berkesimpulan bahwa pada saat-saat ini terjadi sebuah titik kejenuhan yang paling tinggi. Jadi di dalam guru kami juga jenuh, siswanya jenuh, orang tua juga jenuh. Atas dasar itu, maka kami memberikan survei jajak pendapat kepada orang tua. Yang isi surveinya itu mengarah bagaimana seandainya kita lakukan pembelajaran tatap muka. Seiring dengan terdengarnya informasi dari laporan gugus tugas yang menyebutkan bahwa Banjarmasin trennya sudah mulai lebih bagus. Ketika itu hanya ada 1 kelurahan yang zona merah ketika itu, sekitar bulan Oktober. Selalu dari hasil survei, ternyata 662 orang tua siswa itu kami beri survei yang tidak menjawab survei kami, karena surveinya kami lakukan dengan menggunakan aplikasi yang sudah kami siapkan, menggunakan Google Form. Jadi orang tua siswa cukup menjawab melalui aplikasi itu. Dari 662 itu yang tidak menjawab hanya 3 orang. Hanya 3 orang. Nah, dari seluruh orang tua siswa yang menjawab, 543 menyatakan setuju. Sedangkan 116-nya menyatakan tidak setuju untuk tatap muka. Nah, atas dasar itu, maka kami melakukan rapat koordinasi sama kepala sekolah di Kota Banjarmasin yang dihadiri oleh kepala dinas. Kemudian dengan arahan-arahan dari kepala dinas atau pejabat dinas yang terkait, maka disimpulkanlah dilakukan piloting dan SMP 7 ditunjuk sebagai salah satu sekolah yang melakukan piloting PTM, pembelajaran tatap muka, di samping dengan sekolah-sekolah yang lain, yaitu SMP 10, SMP 12, dan SMP 31. Jadi dasar kami untuk melakukan pembelajaran tatap muka itu yang pertama adalah hasil survei kepada orang tua siswa yang 82,40% kurang lebih menyatakan menghendaki mereka agar sekolah melaksanakan pembelajaran tatap muka, yang pertama. Yang kedua, dinas mempercayakan kepada SMP 7 untuk menjadi piloting dalam pelaksanaan. Dalam sesi piloting nanti ini, Pak, apakah akan terjadi evaluasi? Apakah itu nanti berkala atau nanti sudah memang ada waktunya gitu, Pak, untuk dilakukan evaluasi dari pelaksanaan pertama ini, Pak? Ya. Yang pertama, kami mencoba siswa kami turunkan hanya 1/3 dari jumlah siswa yang menyatakan setuju. Jadi kelas 7, kelas 8, dan kelas 9 itu kami bagi menjadi
tiga kelompok. Jadi ada yang masuk pada sesi 1 di hari Kamis, ada yang masuk di sesi kedua hari Selasa, dan ada yang masuk sesi ketiga di hari Rabu. Kemudian yang sesi pertama yang masuk hari Senin itu akan masuk lagi nanti di hari Kamis. Yang Selasa masuk di hari Rabu, dan yang Selasa masuk di hari Jumat, dan sesi yang Rabu masuk di hari Sabtu. Artinya apa? Kami coba dengan sepertiga jumlah siswa. Setelah nanti berjalan selama 2 minggu, sekitar kurang lebih 2 minggu, maka kami lakukan evaluasi. Kalau memang hasilnya maksimal, kami akui bahwa sepertiga jumlah siswa yang dimasukkan itu hanya memberikan peluang belajar dalam 1 minggu hanya 2 kali pertemuan, dan itu sangatlah kurang kalau dikaitkan dengan standar proses, sangat kurang. Tapi karena kondisi demikian, dan kalau ini nanti berhasil sukses dan aman, maka hasil evaluasi kami akan merambah kepada trik yang kedua. Tentunya tujuan kami bagaimana walaupun dalam kondisi pandemi nanti bisa memberikan layanan yang maksimal kepada orang tua siswa dan peserta didikan. Untuk ini Pak, karena kita tahu kan anak-anak ini biasanya agak susah diatur untuk nantinya berkumpul atau bahasanya melakukan interaksi yang dibatasi. Nah, bagaimana nih Pak untuk skema dari pihak sekolah untuk bisa mengantisipasi agar mengurangi interaksi mereka ini Pak, yang bahasanya secara langsung bersentuhan, atau bagaimana nantinya skema agar mencegah penyebaran atau kerumunan nantinya yang terjadi pada siswa itu Pak? Yang pertama, kami memberikan edaran kepada orang tua siswa agar orang tua siswa berkenan mengantarkan dan menjemput anaknya tepat pada jadwal yang sudah kami tentukan. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga mempersiapkan guru-guru kami itu total. Jadi seluruh guru-guru kami yang jumlahnya dan staf yang kurang lebih jumlahnya ada 46 orang. Itu kami kerahkan semuanya untuk membantu melaksanakan pemantauan terhadap aktivitas siswa. Ketika siswa datang masuk ke dalam lingkungan sekolah, kami siapkan cek suhu dengan tempat yang terpencar. Jadi antara pengecek suhu 1 dengan suhu yang kedua dan suhu yang ketiga tempatnya terpencar. Itu yang pertama. Tujuannya apa? Yang pertama untuk mendeteksi bagaimana kondisi awal dari siswa itu. Dan sekiranya menunjukkan sebuah gejala yang tidak sehat, maka kami instruksikan untuk tidak datang ke sekolah, atau kalau sudah terlanjur datang ke sekolah akan kami tangani dengan langkah-langkah yang kedua dengan melibatkan petugas kesehatan sekolah yang ada. Yang pertama itu. Yang kedua, masuk ke dalam lokasi sekolah, kami sudah selalu menghimbau kepada anak-anak untuk berdiri berbanjar pada tempat yang sudah kami siapkan. Jadi masing-masing siswa berbanjar di lapangan yang lumayan lebar, yang diisi dalam satu banjar itu maksimal hanya 11 orang. Itu langkah yang kedua. Yang ketiga, ketika kami mendapatkan siswa tidak menggunakan masker atau menggunakan masker yang tidak layak pakai, mungkin terlalu basah dan sebagainya, kami sudah siapkan masker cadangan. Kemudian kami juga mempersiapkan ada 50 tempat cuci tangan, 50 titik tempat cuci tangan, mulai yang di depan sampai yang ke dalam di lapangan, kemudian di tempat-tempat wastafel yang sudah ada di atas maupun ada di bawah, itu kurang lebih ada 50. Harapan kami dari situ tidak akan terjadi kerumunan massa ketika persiapan mau belajar. Nah, sebelum masuk kelas, itu seluruh guru sudah standby berada di dalam kelas. Dan di dalam kelas sudah kami siapkan sebuah tempat duduk yang isinya maksimal hanya 11 siswa. Dan mereka hanya boleh duduk pada tempat-tempat yang tidak diberi tanda silang. Sehingga satu baris itu hanya 4, kemudian berbanjar ke belakang 3. Jadi jumlahnya 12 yang akan diisi oleh 11 siswa maksimal. Nah, itu kami berupaya untuk menjaga protokol kesehatan. Yang pertama dari pakai masker, yang kedua cuci tangan, yang ketiga social distancing atau physical distancing. Sehingga
nanti jarak antara satu siswa dengan siswa lain tidak akan terjadi. Kemudian yang kedua, selama pembelajarannya dipantau oleh guru, saya berkeyakinan bahwa mereka tidak akan terjadi sebuah interaksi, dan tentunya guru juga akan membuat sebuah metode belajar yang tidak melibatkan banyak kolaborasi dengan jarak fisik yang terlalu dekat. Dan yang kedua, yang kami antisipasi pada saat istirahat, karena kami tidak menyiapkan kantin, tidak membuka kantin, maka kami menginstruksikan kepada orang tua untuk memberikan bekal makanan, jajanan, dan sebagainya yang bisa dinikmati oleh anak-anaknya ketika istirahat. Ketika istirahat pun kami juga akan menjadwalkan guru untuk mengawasi mereka berada di dalam kelas. Mudah-mudahan langkah-langkah yang seperti ini bisa mengantisipasi kerumunan yang selama ini akan selalu dikhawatirkan oleh banyak ibu. Terkait ini juga Pak, persiapan dalam pembelajaran tatap muka. Bagaimana nih Pak untuk kesiapan dari guru juga dalam kegiatan belajar mengajar tatap muka pertama ini Pak, dan bagaimana untuk mengatur pola waktu pembelajaran bagi para siswanya? Yang perlu kami tegaskan bahwa pembelajaran tatap muka ini adalah merupakan tindak lanjut dari pembelajaran di rumah, dari BDR. Karena kami mendapatkan sebuah masalah, anak jenuh, satu. Yang kedua, ada indikator bahwa semakin lama siswa belajar melalui daring, semakin banyak masalah yang ditimbulkan oleh guru. Di antaranya, banyak siswa yang tidak mengumpulkan atau menyelesaikan tugas seperti yang dilakukan oleh guru. Rata-rata kalau kami bikin sebuah simulasi, dalam satu kelas itu maksimal sampai jam 12 siang, padahal tugas sudah diposting jam 8 pagi, sampai jam 12 siang ditunggu, itu yang menjawab 6-10 anak. Sisanya tidak mengerjakan, bahkan sampai sore, bahkan ada yang sudah berminggu-minggu juga tidak mengerjakan tugas. Ini masalah. Jadi pembelajaran tatap muka yang kami rancang ini merupakan solusi untuk menyelesaikan BDR-nya, belajar dari rumah. Materi yang disampaikan di dalam kelas ini sesungguhnya sejatinya sudah dikirim oleh guru melalui Google Classroom. Jadi mereka sudah tahu. Justru apa yang menjadi kendala, apa yang menjadi kesulitan ketika soal itu, apa materi-materi itu dikirimkan yang tidak paham dan sebagainya, maka dibawalah mereka ke dalam satu pertemuan. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, durasi belajar anak dibatasi. Karena dalam edaran kami hanya diperbolehkan untuk siswa berada dalam lingkungan sekolah maksimal 3 jam. 3 jam kali 60 menit, 3 jam waktu. Jadi kalau siswa itu kami ajar, mulai kami beri materi atau kami masukkan dalam kelas mulai dari jam 8, maka paling lambat jam 11 itu mereka sudah harus pulang. Berarti ada 3 jam. Kami modifikasi 3 jam waktu itu menjadi jam pelajaran. Tentunya begitu. Karena kalau di sekolah dikenal dengan jam pelajaran, bukan jam waktu. Berdasarkan kurikulum standar proses, 1 jam pelajaran belajar di SMP itu 40 menit. Tetapi kalau kami melahirkan layanan 40 menit, maka dalam satu hari itu hanya 4 jam saja yang bisa kami berikan. Padahal dia harus turun 2 kali dalam 1 minggu, karena dibagi sepertiga tadi. Kalau 2 kali seperminggu, 1 minggu, maka dia akan bisa belajar maksimal dalam waktu 8 jam pelajaran. Padahal di SMP itu ada 11 jam pelajaran. Oleh karena itu maka jam pelajaran yang 40 menit itu kami rubah, kami ganti menjadi 25 menit. Sehingga nanti sebelum jam 11 pelajaran anak sudah selesai, dan dalam 2 kali pertemuan itu ke 11 mata pelajaran itu sudah akan bisa dibahas masing-masing permasalahannya di kelas. Jadi memang persiapan dari guru juga sudah siap nih Pak ya, untuk menyesuaikan waktu pembelajaran yang sudah diatur sesuai dengan protokol ini Pak ya. Betul. Guru kami sudah melakukan koordinasi dengan guru kurang lebih 4 kali pertemuan. Sehingga mereka sudah paham betul apa yang dilakukan. Bahkan materi yang akan disampaikan selama 2 minggu ke depan ini sebenarnya semuanya sudah berada di tangan siswa.
Jadi dia hanya menindaklanjuti dari permasalahan siswa di rumah, dibawa ke sekolah untuk dipecahkan. Insya Allah dengan waktu 25 menit dalam satu kali pertemuan itu sudah cukup bagi guru untuk satu, mengatasi kejenuhan yang selama ini terjadi pada siswa. Yang kedua, mengurai masalah-masalah atau kesulitan-kesulitan yang selama ini dihadapi oleh siswa. Oke. Nah, terakhir nih Pak, apakah mungkin ada pesan nih Pak untuk kepada orang tua ataupun juga para siswa juga terkait Banjarmasin dan khususnya juga SMP Negeri 7 Banjarmasin sudah bisa melaksanakan kegiatan belajar mengajar tatap muka gitu. Apakah ada pesan untuk mereka? Ya, yang pertama, kita tidak mengerti kapan virus COVID-19 ini akan berakhir. Yang paling bisa kita lakukan adalah bagaimana kita beradaptasi dengan kondisi yang seperti ini dengan mempersiapkan diri sebaik-baiknya agar proses penularan virus itu tidak terjadi pada diri kita. Itu yang pertama. Yang kedua, karena kita tidak tahu bahwa kapan akan berakhir, maka kita harus mencari bagaimana formula yang tepat untuk kegiatan pembelajaran yang nanti yang mau tidak mau kita memang harus tatap muka, karena keberadaan guru di dalam kelas itu tidak mungkin akan bisa digantikan dengan teknologi. Harapan saya kepada orang tua, yang pertama, marilah kita sama-sama menjaga. Sekolah tidak mungkin akan bisa melaksanakan konsep pembelajaran tatap muka ini dengan baik tanpa didukung dan bisa dimengerti oleh orang tua. Di antaranya satu, antar jemput tepat waktu. Jangan sampai nanti menjemputnya terlambat sehingga siswanya malah pulangnya tidak ke rumah, dia main ke tempat temannya. Itu justru akan menjadi masalah. Yang kedua, tolong bawakan bekal dari rumah supaya siswa yang ada di dalam kelas itu tidak harus mencari makanan keluar, walaupun kantin sudah tidak kami siapkan. Apalagi mengantisipasi bagi anak-anak yang tidak sempat sarapan di rumah. Dan yang ketiga, walaupun kami menyiapkan masker cadangan bagi siswa yang tidak mengenakan masker, akan lebih baik jika anak sudah memakai masker dari rumah. Kemudian mensosialisasikan tentunya protokol kesehatan yang terkait dengan pandemi COVID-19 ini melalui orang tua kepada anak-anak. Jadi sebuah ucapan yang ingat pesan ibu adalah sebuah tagar yang memang harus kita selalu ingat pesan ibu ya, untuk semuanya nih Pak ya, untuk agar semua. selalu menggunakan masker, menjaga jarak dan selalu mencuci tangan gitu Pak ya. Nah, terima kasih nih Pak atas waktunya. Sama-sama. Semoga kegiatan belajar mengajar tatap muka perdana ini bisa sukses dan dapat evaluasi yang sangat baik nih Pak ya. Amin ya rabbal alamin. Oke. Terima kasih para Info Banua, dan pesan yang terakhir tadi adalah selalu ingat pesan ibu, selalu menjaga jarak, menggunakan masker, dan selalu mencuci tangan di setiap keadaan. Mungkin kita keluar rumah dan masuk ke rumah kembali, dan tetap menjaga kesehatan keluarga kita. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.